Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wasiat Nabi seputar sedekah. Sebelum saya menjelaskan kitab Wasiatul Mustafa ini yang menjelaskan tentang wasiat Nabi seputar sedekah, ada alangkah baiknya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian like dan subscribe dan share channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya dan agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, langsung kita mulai dengan diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis shadaqati. Artinya ini wasiat Nabi seputar sedekah ya. Ini menjelaskan wasiat Nabi yang seputar sedekah. Hadis ke-24 yaitu menjelaskan kedermawanan bisa menyebabkan seseorang menjadi waliullah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali wa inna awliya Allahi lam yanalu sa'at rahmatillahi wa ridwanihi bikasratil ibadati walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Nabi SAW bersabda, hai Ali, sesungguhnya para wali Allah itu tidak memperoleh kelapangan rahmat dan ridha Allah lantaran banyaknya ibadah yang mereka lakukan, tetapi mereka memperoleh rahmat dan ridha itu lantaran kedermawanan hati mereka dan sikap mereka yang meremehkan harta dunia. Hadis ke-25 yaitu menjelaskan tentang keutamaan sifat dermawan dan kehinaan sifat bakhil, yaitu pelit, bakhil itu. Ya Ali, as-sahiyyu qaribun minallahi qaribun min rahmatihi ba'idun min adabihi wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun min rahmatihi qaribun min adabihi. Hai Ali, dermawan bisa menyebabkan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya dan jauh dari azabnya. Sedangkan sifat kikir, sifat pelit bisa menyebabkan jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya dan dekat dari siksaannya. Hadis ke-26 yaitu menjelaskan surga diharamkan bagi orang kikir, durhaka kepada orang tua, dan bagi penggunjing alias orang yang suka ngomongin orang, yang suka gosipin orang. Nah, itu surga diharamkan bagi tiga golongan tadi tuh: orang yang kikir, yang durhaka kepada kedua orang tua, dan bagi orang penggunjing, orang yang suka gunjing, yang suka ngomongin orang, yang suka ngomongin orang sama tetangga, sama ini, pokoknya suka menggunjingin orang. Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannati anti muharramatun ala kulli bahilin wa akki wan namamin. Hai Ali, aku melihat ada sebuah tulisan. Di atas pintu surga. Kamu surga. Di tulisan itu ada tulisannya, kamu surga haram untuk semua orang bahil. Di tulisan pintu surga itu ada tulisannya, kamu haram untuk semua orang bahil. Jadi surga diharamkan untuk orang bahil, yaitu orang yang pelit. Terus orang yang durhaka kepada orang tua, kedua orang tuanya, dan para penggunjing, yaitu orang yang suka ngomongin orang. Hadis ke-27 yaitu menjelaskan surga tempat orang dermawan, yaitu orang yang suka memberi orang hartanya, sebagian hartanya, sering infak atau sering sodako. Terus surga tempat orang dermawan, orang yang nggak pelit ya istilahnya, orang yang dermawan. Neraka tempatnya orang kikir. Jadi hadis ke-27 ini menjelaskan surga tempatnya orang dermawan, neraka tempatnya orang kikir. Hadisnya yang berbunyi, ya Ali, lamma khalaqallahu al-jannata qalat ya Rabbi lima khalaqtani, qala likulli sahiyin wa taqiyin, qalat raditu wa qalatin naru
Ya Rabbi lima khalaqtani? Qala likulli bahilin mutakabbirin qalat ana laha. Hai Ali, ketika Allah menciptakan surga, maka surga bertanya, wahai Tuhanku, kata surga, mengapa engkau menciptakan aku, kata surga. Allah menjawab, untuk semua orang yang dermawan. Dan Allah menjawab, untuk semua orang yang dermawan dan orang yang bertakwa, kata Allah. Allah membuat surga, kata Allah, menjawab, untuk semua orang yang dermawan dan yang bertakwa. Surga berkata, ya aku ridhoi, kata surga, ya aku ridho, rela saya. Dan bertanya pula neraka, wahai Tuhanku, kata neraka. Dan bertanya pula neraka, wahai Tuhan, mengapa engkau menciptakan aku, kata neraka. Allah menjawab, untuk orang-orang yang bahil, orang yang pelit, dan orang-orang yang sombong. Neraka berkata, ya aku untuk mereka. Kata neraka, ya aku untuk mereka. Jadi neraka juga rela untuk mereka itu orang yang bahil dan orang yang sombong itu. Hadis yang ke-28, balasan bagi orang yang mengekang hawa nafsu dan bagi yang mengumbarnya, yang berbunyi, ya Ali, man khalaqa hawahu kanatil jannatu ma'wahu wa man ata'a hawahu kanat jahannamu maswahu. Hai Ali, barang siapa yang menentang hawa nafsunya, maka surga adalah tempatnya. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka nerakalah ganjarannya. Hadis ke-29, yaitu menjelaskan kemanjuran doa orang yang dermawan, yang berbunyi, ya Ali, ittaqi da'watas sahih fa innahu mata asura ahadahum Allahu biyadihi. Hai Ali, takutlah kamu kepada doa orang yang dermawan, orang yang tidak pelit ya, orang yang dermawan, yang suka memberi, yang suka menginfak, itu orang yang dermawan namanya. Karena sesungguhnya ketika dia terpleset, ketika dia jatuh, maka Allah langsung menolongnya. Hadis ke-30, yaitu menjelaskan pahala bagi orang yang memberi makan orang lain, yang berbunyi, ya Ali, man at'am musliman bi tibi nafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu darajatin. Hai Ali, barang siapa yang memberi makan orang muslim dengan hati yang bersih, yaitu ikhlas ya, hati bersih itu maksudnya ikhlas, dia memberi makan orang muslim dengan hati yang ikhlas, maka Allah mencatat untuknya sejuta kebaikan dan menghapus sejuta kejelekannya dan mengangkat derajatnya 1000 kali. Hadis ke-31 menjelaskan mencintai sesama muslim, yang berbunyi, ya Ali, hubbali ahihka kama tuhibbu li nafsika. Hai Ali, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Hadis ke-32, hikmah kehadiran seorang tamu, yang berbunyi, ya Ali, utlibil khaira inda sabahil wujuhi wa akrimid daifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu wa idza irtahala bidunubi ahli manzili fayulqiha fil bahri. Hai Ali, carilah kebaikan di samping orang yang baik wajahnya dan muliakanlah tamu, karena sesungguhnya ketika kamu datang ke suatu kaum, maka ia akan membawa rezeki, dan bila ia pergi, maka ia akan membawa dosa-dosa kaum yang ditamui lalu membuangnya ke laut. Itu manfaat tadi, hikmah dari kehadiran seorang tamu. Jadi jangan ketakutan kalau ada tamu. Ini manfaatnya orang kalau ketamuan ini. Hai Ali, carilah kebaikan di samping orang yang baik wajahnya dan muliakanlah tamu, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya ketika tamu datang ke suatu kaum, maka ia akan membawa rezeki, dan bila ia pergi, maka ia akan membawa dosa-dosa kaum yang ditamui lalu membuang ke laut.
Hadis yang ke-33 yaitu menjelaskan rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ya Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fi tasawwir aw tamathil aw akun liwalidayhi aw baitun la yadkhuluhu dhaifun. Hai Ali, malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah di dalamnya terdapat gambar-gambar atau patung-patung orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, atau rumah yang tidak pernah dimasuki tamu. Jadi kata Rasulullah, hai Ali, malaikat tidak masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya itu terdapat gambar-gambar, ya, gambar-gambar yang bukan baik, seperti gambar-gambar foto-foto yang nggak jelas, yaitu foto-foto mungkin perempuan atau apa segala macam yang nggak jelas. Tapi kalau foto-foto kayak kiai atau semacam foto-foto para wali ya nggak masalah. Tapi kalau foto-foto yang nggak ada manfaatnya, itu malaikat tidak akan masuk, tidak mau masuk. Nah, terus patung-patung, yaitu istilahnya patung-patung ditaruh di rumah-rumah, itu nggak boleh, karena nanti malaikat itu nggak akan mau masuk. Dan orang durhaka kepada ayah dan ibunya, dan rumah yang tidak pernah dimasuki tamu, dan rumah juga yang nggak pernah dimasuki tamu itu juga malaikat nggak mau masuk. Hadis ke-34 yaitu menjelaskan berbuat baik kepada orang jahat. Kita disuruh berbuat baik kepada orang jahat di hadis ke-34 ini, yang berbunyi, ya aliyu isna'il ma'rufa walau ma'as safalati qala aliyun wa mas safalatu ya Rasulullah qala alladhi idha wa'ida lam yatta'id wa idha juzira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma qila. Yang artinya, hai Ali, berbuat baiklah meskipun kepada as-safalah. Ali bertanya, apa as-safalah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang dinasihati tidak mau menerimanya. Jika dicegah tidak mau dan tidak peduli dengan apa saja yang dikatakan orang kepadanya. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada orang yang as-safalah, yaitu kata Rasulullah. Siapa orang yang as-safalah itu, kata Sayyidina Ali? Orang as-safalah itu orang yang tidak bisa dinasihati dan tidak mau menerima ketika dicegah perbuatannya yang buruk itu, dan tidak peduli dengan apa saja yang kita katakan, yang dikatakan dengan orang. Itu kita disuruh berbuat baik meskipun orang itu jahat kayak gitu, meskipun orang itu mursal gitu. Terus hadis ke-35 yaitu menjelaskan sedekah bisa merendam murka Allah, yang berbunyi, ya Ali, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakati wa rizqal katsir wa bakir bis sadaqati fa innal bala'a yanzilu qabla al-bukuri fataruddul qada'a fil hawa'i. Hai Ali, sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan murka Allah, dapat menarik berkah dan rezeki yang banyak. Cepat-cepatlah mengeluarkan sedekah di pagi hari, sebab bencana itu turun sebelum pagi dan qadha itu dikembalikan di udara. Hadis yang ke-36, sedekah yang paling baik, menjelaskan sedekah yang paling baik, yang berbunyi, ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaqa bi ahsani ma indaka fa inna sadaqata lukmatin min halalin ahabbu ila Allah ta'ala min mi'ati misqalin min haramin wa saddaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Qala Allah ta'ala yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, yang artinya, hai Ali, apabila engkau bersedekah, maka bersedekahlah dengan sesuatu yang paling baik yang kamu miliki. Sesungguhnya sedekah sesuatu makanan yang halal itu lebih disukai Allah daripada 100 miskal makanan haram. Sedekah yang kamu berikan sebelum engkau mati itu lebih baik daripada 100 miskal yang disedekahkan orang-orang untukmu sesudah kematianmu. Allah berfirman, pada hari seseorang diperlihatkan amalnya yang telah dijalani.
Hadis ke-37, sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Hai Ali, bersedekahlah untuk keluargamu yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Allah telah menugaskan malaikat-malaikat membawa sedekah orang-orang yang masih hidup kepada mereka yang telah meninggal. Mereka semua senang dengan pahala sedekah itu, lebih dari senang mereka di dunia. Mereka lalu berkata, ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kubur kita dan berilah kita kabar gembira dengan surga sebagaimana kita senang dengan sedekah-sedekah ini, kata orang yang meninggal. Ini hadis Rasulullah, makanya ada tahlilan, ada rebe, kata orang Jawa itu, kata orang Madura, itu gunanya ini menyedekahkan orang yang sudah meninggal. Ini saking senangnya ini orang meninggal. Hai Ali, bersedekahlah untuk keluargamu yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Allah telah menugaskan malaikat-malaikat membawa sedekah orang-orang yang masih hidup kepada mereka yang telah meninggal. Mereka semua senang dengan pahala sedekah itu, lebih dari senang mereka di dunia. Mereka lalu berkata, ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kubur kita dan berilah dia kabar gembira dengan surga sebagaimana kita senang dengan sedekah-sedekah ini, kata orang meninggal itu. Hadis yang ke-38 menjelaskan mencintai sesama muslim, yang berbunyi, ya Ali wa i'mal khalisan lillahi ta'ala fa inna Allah la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhihi. Qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Hai Ali, beramallah dengan ikhlas karena Allah, sebab Allah itu tidak menerima amal kecuali yang ikhlas karena Allah. Allah berfirman, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka ia harus melakukan amal soleh, dan janganlah ia berbuat syirik dan ibadah kepada Tuhannya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Dan jangan lupa juga share agar bermanfaat kepada saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.